Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Klemira Alesa Ayunindya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kakak saya, namanya Mas Yanto. Dia dulu merantau di negeri Korea Selatan ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen menjadi TKI, simak tips and triknya ya teman-teman, diskusi saya dengan Mas Yanto. Ya, sehat Mas Yanto? Alhamdulillah sehat. Ya, ini Mas Yanto udah tahun berapa ya berangkat ke Korea ya? Tahun 2010 apa ya? Oh, 2010 berangkat ke sana. Iya. Berapa tahun Mas di sana? 5 tahun. Oh, udah 5 tahun teman-teman. Kalau nggak salah nggak cuma sendiri, istri waktu itu juga nyusul ya ke Korea ya? Iya, ikut tapi belakangan. Oh, tapi belakangan. Nah, teman-teman, Mas Yanto, ini teman-teman yang pengen menjadi TKI di Korea, gimana nih caranya dari awal gitu? Usia minimal berapa, terus apakah harus kuliah dulu ataukah harus bisa bahasa Korea dulu di sini, apakah harus punya uang berapa atau bagaimana teman-teman untuk yang pemula mau jadi TKI di Korea? Oke ya, akan saya jelaskan sedikit ya cara-cara kalau mau pergi ke Korea. Jadi pertama kalau mau pergi ke Korea itu harus kursus bahasa dulu. Kita harus kursus bahasa Korea dulu. Setelah itu kita nunggu dari BNP 2 TKI kapan jadwal tes untuk ikut ujian ke Korea. Nanti setelah ada ujian kita ikut ujian. Setelah itu ikut ujian nanti kita tunggu hasil kelulusan. Setelah lulus kita tunggu lagi pengumuman dari BNP 2 TKI untuk proses selanjutnya yaitu prelim. Prelim. Iya, Prelim apa itu? prelim itu ya pendidikan lah, sekitar 1 minggu di Jakarta kalau nggak salah. Dulu saya di Jakarta, di daerah Jakarta Timur, kalau nggak di daerah Kampung Rambutan. Setelah ikut prelim selama 1 minggu, kita pulang lagi ke daerah kita masing-masing sambil kita nunggu kapan proses pemberangkatan ke Korea. Proses pemberangkatan Korea itu tergantung nggak ada yang cepat, ada yang lama. Ya minimal sekitar 2 bulan paling cepat itu kita udah proses. Setelah kita tahu pengumuman, kita nunggu proses penerbangan. Setelah proses pengumuman penerbangan keluar, kita siap-siap, kita siapkan uangnya untuk transportnya ke sana. Setelah semua siap, baru kita berangkat ke Korea. Setelah sampai di Korea, kita nggak langsung langsung ke pabrik, tapi kita harus karantina selama sekitar 4 hari atau 5 hari. Karantina. Setelah kita karantina selesai, pengenalan budaya, makanan, adat istiadat orang Korea sana, baru kita diambil sama sajang. Sajang apa itu? Sajang kalau orang Indonesia itu ya mandor pabrik lah, supervisor. Supervisor di Iya. pabrik. Setelah kita diambil, kita dibawa ke bos kita yang akan memakai kita, atau di pabrik yang kita akan tempat kita bekerja. Setelah nyampe di pabrik, kita pengenalan dulu, kita langsung kerja 1 hari pengenalan. Mungkin hari keduanya kita baru mulai kerja, training selama kurang lebih 2 bulan. Itu ya mungkin tip awal cara kita berangkat ke Korea. Ya. Mungkin kita ulangin, kita detailin dari tahap yang pertama ya Mas Yanto. Yang pertama itu kita ikut pelatihan bahasa Korea dulu tadi yang Mas Yanto bilang. Nah, itu di mana teman-teman bisa ikut pelatihannya Mas? Sarannya? Itu kalau tempat pelatihan bahasa itu banyak Di seluruh Indonesia di banyak. seluruh Indonesia tuh ada. Pelatihan bahasa Korea. Lembaga-lembaga yang kursus bahasa Korea itu sekarang udah banyak. Di seluruh Indonesia itu ada,
dari Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang itu semua ada. Oh iya. Nah itu lembaga les bahasa Korea LPK bisa sampai berapa mas habisnya untuk itu sekitar, kalau sekarang sekitar 3 jutaan. 3 juta itu Iya. selama berapa lama tuh les bahasa Korea? Itu kalau yang normal itu sekitar 3 bulan. Cuman kita biasanya nyampe 1 tahun untuk mengulang sampai kita benar-benar bisa menguasai bahasa Korea. Istilahnya kata Hangul. Hangul tuh bahasa Korea. Bahasa Korea. Bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia yaitu apa? Diulang-ulang. Diulang-ulang. Oh, 3 juta 3 bulan les bahasa Korea. Iya. Terus kalau mau ulang lagi berarti bayar lagi? Ya enggak, Oh, enggak enggak. apa ya. Cuman kita ikut latihan terus. Oh, ikut latihan terus Iya. ke tempat khusus itu. Iya. Tapi biasanya selama 3 bulan kita full belajar. Nanti setelah 3 bulan selesai kita mengulang, tergantung waktu kita kapan kita bisa, kita berangkat latihan yang sama yang lagi belajar di situ juga. Oh iya iya. Nah yang paling harus dikuasain mas itu berbicaranya atau menulisnya atau mendengarkannya mas yang harus paling dikuasai? Semua. Oh semuanya. Menulis juga harus dikuasai, bicara juga harus dikuasai. Masalah bahasa Korea tuh nggak gampang kayak bahasa Indonesia, agak susah gitu. Jadi kalau di Korea gitu mesti kan istilahnya ada istilah mengisi data-data itu mesti kan kita pakai nulis huruf kanji apa huruf Hangul. huruf Hangul namanya kanji itu Jepang ya? Iya. Huruf Hangul. Kalau Korea namanya Hangul. Kita mesti harus bisa menulis Hangul. Lah kalau komunikasi kita mesti harus pakai bahasa Korea. Jadi kita komunikasi juga penting, dalam arti kita harus menguasai komunikasi, ya harus menguasai, menulis pun harus menguasai. Jadi dua-duanya harus menguasai. Kalau kita cuma bisa ngomong tok, kalau nggak menulis susah. Dalam arti ini kan nanti kita di sana di Korea itu kan mengurus misalkan kayak mau bikin ATM, ngisi formulir, apa mau ngisi data-data misalkan kalau kita istilahnya bikin asuransi, bikin m-banking atau bikin surat-surat lainnya itu kan mesti harus ngisi pakai bahasa Hangul, nggak mungkin pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena orang Korea itu nggak mengenal bahasa lain selain bahasa Korea. Oh, tapi kalau saat kerja hari-hari di sana apakah ada nulis-nulis pakai bahasa Korea mas? Ya ada. Ada juga? Iya. Masalahnya apa? Kalau di Korea kerja itu kan kita mesti dikasih apa namanya itu ya, kayak target. Jadi kita mesti target, misalkan sehari harus dapat berapa, itu kan mesti harus diisi. Yang rusak berapa. Oh, setiap hari itu ya? Iya. Misalkan kayak tombol-tombol mesin di Korea itu kan semuanya pakai bahasa Korea, nggak mungkin pakai bahasa Inggris atau bahasa lain. Jadi kita benar-benar harus tahu bahasa Korea, Hangul. Ya gitu teman-teman. Jadi pertama tentu harus ikut les bahasa Koreanya dulu, karena seperti tadi diceritakan ternyata di sana baik menulis maupun berbicaranya semuanya harus bisa. Terus kalau kita udah les, tadi kita lihat-lihat pengumuman di BNP 2 TKI ya mas. Lihat pengumuman Kapan waktu ada tes? kapan waktu ada tes Koreanya. Iya. Oh, pabrik yang milih kita atau BNP 2 TKI mas? Jadi kalau yang milik kita ya tergantung user pengguna. Jadi kita yang pilih yang pabrik yang memilih kita. Jadi kita kan data-data kita nanti kita setelah kita lulus, kita kan di sending dikirim ke Korea. Kalau di sini ya ke Depnakernya Korea. Depnaker Korea. Nanti dari pihak Korea, perusahaan Korea itu kan datang ke Depnaker nyari, maksudnya itu kan data kita ada foto, data kan ada. Nanti orang Korea, orang yang pabrik dari Korea yang butuh yang nyari kita. Ya. Gitu. Baik. Udah. Terus kalau kita nih udah lihat-lihat pengumuman tes yang disediakan BNP 2 TKI, misal tesnya bulan depan nih. Terus kita ngapain lagi mas? Setelah ada pengumuman. Ada pengumuman bulan depan misal ada. Setelah kita ada pengumuman tes, biasanya kita itu dari LPK itu biasanya diorganisir untuk istilahnya. Bentar mas, LPK itu tadi lembaga khusus bahasa Inggris ya mas? Khusus bahasa Korea. Lembaga khusus bahasa Korea teman-teman. LPK nanti akan ngapain mas? Itu biasanya akan mengkoordinir, maksudnya siapa-siapa yang mau tes, yang mau ikut tes. Enak juga ya, berarti kita udah les di situ,
Terus yang punya kursus ngasih tahu kita ya siapa Iya, yang mau ikut biasanya tes. kayak gitu sepaket. Biasanya sepaket. Oh, jadi Jadi kita nggak jalan sendiri. jalan sendiri. Berarti teman-teman pastikan saat nyari tempat LPK atau khusus bahasa Korea itu LPK-nya udah nanti bantuin kita untuk ikut tes di BNP 2 TKI teman-teman, seperti itu ya Mas ya. Iya. Nah, pastikan tempat tesnya udah kayak gitu. Jadi kita nggak jalan sendiri. Terus tempat les ngedata, wah saya mau ikut tesnya Pak, saya bilang gitu ke tempat les. Terus nanti tempat lesnya nyampein ke BNP 2 TKI gitu Mas. Enggak, maksudnya misalkan udah ada pengumuman, kita biasanya kan dibagi per wilayah. Kalau sekarang itu di Semarang, kalau di Jakarta udah ada tempat tesnya, di Bandung ada, di di Semarang tuh juga ada apa ya sekarang ya sekarang. Kalau sekarang udah nggak fokus di Jakarta, kalau dulu kan masih di Jakarta sama Bandung. Kalau sekarang udah Sekarang di Semarang ada, Surabaya ada, Surabaya. terus Bandung ada, Jakarta ada. Wah, udah banyak ya di kota-kota besar ya. Iya. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana, mau ke Jakarta, ke Bandung, Semarang atau ke Surabaya. Setelah tahu pengumuman kapan tes, ya kita tinggal ngikutin. Maksudnya kapan kita berangkat, tanggal tesnya berapa, nanti kita berangkat ke Bandung, Jakarta, ke Surabaya atau Semarang. Oh, iya 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 iya. Nah, tesnya biasanya tuh apa Mas soalnya? Apakah tentang budaya Korea tuh apa saja, menteri di Korea siapa saja, atau sejarah Korea, atau apa nih tesnya Mas? Kalau tesnya ya Soal-soalnya. masalah sehari-hari lah. Contohnya misalnya kayak alat-alat kerja, ucapan selamat siang, apa ya pokoknya berhubungan dengan maksudnya dunia kerja lah. Nggak ada tentang sejarah Korea ataupun Nggak ya? ada. Tes matematikanya mungkin nggak ada juga ya? Nggak ada, semuanya itu tentang Korea. Nggak ada matematika, nggak ada sejarah, itu nggak ada. Soalnya berarti satu jenis ya tadi tentang dunia pekerjaan ya, alat-alat. Iya. Nggak ada yang Soalnya sih macam-macam, cuman masih apa ya, ruang lingkupnya tentang Korea aja. soalnya pilihan ganda apa isen Mas? Pilihan ganda. Soalnya pilihan ganda. Iya. Jadi persis kayak ujian nasional kalau kita mau SMA itu persis kayak gitu. Oh iya, berarti kalau nggak tahu harus bisa apa, bisa ngitung kancing Mas. Iya. Kalau ise kan bingung mau nulis apa. Nah, udah ikut tes. Terus dinyatakan lulus apa enggak tesnya itu hari itu juga? Enggak. Biasanya tunggu berapa hari itu kan ada pengumuman. Heeh. Tinggal kita lihat di webnya BNP 2 TKI nanti. Kita yang lulus itu kan itu ada minimal di dalam arti misalkan nilainya berapa misalkan kayak 100 berapa poin dapat berapa poin kayak gitu. Oh, nilai minimal ada ya? Iya. Biasanya nanti diambil nilai rata-rata tertinggi. Oh, nah kuotanya berapa tuh Mas per wilayah? Per wilayah apa se-Indonesia gimana? Biasanya diambil se-Indonesia. Biasanya Indonesia tuh diambil berapa ratus orang kayak gitu. Nanti dibagi seluruh Indonesia. Misal kuotanya cuma 150 dibagi rata seluruh Indonesia gitu ya? Oh, yang menentukan itu BNP 2 TKI. Ya dari maksudnya kalau setelah kita lulus kan biasanya itu diambil nilai tertinggi. Nilai tertinggi ya. Misalnya ada 1000, terus nilai dibutuhkannya cuma 100 doang, berarti nilai tertinggi 100 orang itu ya? Iya kayak gitu. Nah berapa Mas? Dulu masih inget gak kira-kira waktu Mas se-Indonesia dulu? Kalau dulu itu Indonesia kotanya sih masih banyak. Lah kalau sekarang itu kurang tahu saya. Dulu tuh 2010 ya? 2010 itu masih ribuan orang kalau masih ribuan. Kalau sekarang kayak udah sedikit. Oke. Tes lulus, misal tes pengumuman beberapa hari selanjutnya lulus, pengumuman lewat website BNP 2 TKI. Terus kita ngapain lagi Mas habis itu? Setelah lulus nunggu pengumuman lagi. Kita tinggal nanti ambil ijazah kelulusannya. Oh, ada ijazah kelulusan. Iya. Dari setelah BNP ngambil setelah kita ngambil ijazah kelulusannya, nanti kita kumpulin berkas-berkas yang lain, persyaratan untuk kita sending.
Persyaratan kita sendiri yang sending. Iya, kita sending, kirim ke Jakarta. Ke Jakarta tuh BNP 2 TKI. BNP 2 TKI. Oh. Nah, nanti kita tunggu pengumuman lagi dari BNP 2 TKI. Pengumuman Kapan kita lagi. proses prelim? Kapan kita proses prelim? Iya, prelim istilahnya apa ya, pendidikan lah. Pendidikan. Prakerja. Oh mungkin sekarang tuh nama istilahnya on job training, OJT Iya. mungkin. Jadi sebelum kita berangkat kita mesti harus pendidikan dulu selama, kalau dulu saya 5 hari 5 hari di Jakarta. di Jakarta. Itu ngapain? Disuruh ngapain Mas? Di sana itu ya pengenalan budaya Korea, tata cara orang Korea, kehidupan Korea, sopan santun, disiplin di Korea, bagaimana cara hidup di Korea, ya istilah tentang adat istiadat orang Korea. Oh, ada situ. Kedisiplinan. Masalah di sana kalau kita prelim di Jakarta itu benar-benar disiplin. Dalam arti kita bangun jam 5 pagi, suruh senam, olahraga. Nah setelah itu kita makan pagi. Setelah makan pagi kita baru belajar bahasa Korea lagi di sana. Oh. Di ruangan. Habis itu siang istirahat. Habis itu jam 1 masuk lagi kegiatan sampai jam, kalau nggak salah 4 sore ya, jam 4 sore. Setelah 4 sore kita diberi waktu istirahat sampai jam 8 malam. Jam 8 malam itu udah harus di kamar, nggak boleh ada yang keluar-keluar. Oh, suruh tidur. Ya pokoknya di dalam kamar, Oh. nggak boleh ada yang keluar-keluar kemana, itu nggak boleh. Jadi melatih kedisiplinan kita supaya nanti setelah kita sampai di Korea itu kita nggak ikut kayak di Indonesia. Masalah budaya Korea sama Indonesia itu beda. Di Korea itu disiplin, teratur, dan cepat, orang kerja cepat. Oh. Nah itu prelim kita harus bayar lagi? Enggak. Gratis? Kalau prelim biasanya itu kita ada uang apa namanya ya? Uang apa ya dulu ya? Ya setoran awal lah, itu sekitar berapa juta lah. Dari kita? Iya. Ke BNP 2 TKI? Iya. Oh. Untuk proses administrasi. Nah nanti kita melunasinya setelah kita mau terbang. Oh. Sampai berapa itu Mas? Kalau dulu saya sekitar berapa ya? Puluhan juta? Ya sekitar segituan lah. Oh itu untuk BNP 2 TKI nya ngurusin kita di Iya. prelim, Ya tiket semuanya, pesawat, tiket pesawat, semua akomodasi, akomodasi, termasuk untuk bikin asuransinya. bikin asuransi. Oh asuransi kita udah diurusin. Iya, semuanya udah diurusin sama BNP TKI. Paspor kita? juga Paspor semua juga diurus. Oh diurusin juga. Kalau paspor kita bikin sendiri di sini, Oh paspor bikin sendiri. bikin sendiri. Pakai visa nggak sih Mas kalau Korea? Pakai. Berarti 2 paspor visa. Iya. Jadi kalau yang bikin sendiri itu cuma paspor aja. Nanti selebihnya dari pihak BNP yang ngurusin semuanya. Sampai kita terbang, sampai kita ke Korea, di sana masih diurusin sebelum kita diserahkan ke pihak pengguna atau pabrik yang mau memakai tenaga kita. Gitu. Terus berarti udah selesai prelim, terus nanti kita nunggu berapa lama Mas? Tergantung, biasanya ada yang cepat, ada yang lama, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, malah ada yang setahun belum terbang juga ada. Nah itu penyebabnya apa tuh Mas? Sampai setahun? Ya tergantung pengguna yang di Korea. Oh mau milih kita apa Iya, enggak gitu? iya. Oh. Di samping kayak gitu juga, misal dari sananya itu ya kita udah tes tapi di sananya belum membutuhkan, masalahnya apa? Di sana masih ada yang kerja. Berarti ke sana kan belum buka lowongan, tapi data kita udah masuk ke sana. Berarti kita kan nunggu orang yang di sananya mau diganti itu keluar dulu. Oh gitu. Iya. Jadi penyebab lama nunggu ya karena Iya. pihak Koreanya belum milih kita ya. Ada juga kemungkinan dari pihak pabrik sana bangkrut atau gimana, jadi data kita udah masuk, kita nggak bisa diambil. Oh. Masalahnya apa? Ada yang sampai nggak bisa berangkat juga ada. Ya itu karena nggak dipanggil-panggil Iya. ya dari pabrik Koreanya Iya. ya. Oh, Kemungkinan kan dari pabrik sananya bangkrut atau Nah
ada biaya-biaya lagi nggak mas selain tadi biaya administrasi ke band kedua tadi, sampai sana kita harus bayar lagi ke pabrik Koreanya Enggak, udah nggak ada biaya lagi. Nah kalau dulu paling nggak minimal berapa tuh mas untuk kita mau jadi TK yang harus disiapkan nih mas, kalau teman-teman tahu dulu ya 2010, nggak tahu sekarang. Kalau dulu sama sekarang sih beda sih ya. Kalau dulu kalau kursus di LPK-nya aja, kalau dulu saya cuma sekitar 3.500. Kalau untuk biaya pemberangkatan dari awal sampai akhir sekitar hampir ya 15 jutaan lah. Kalau sekarang kurang tahu. Jadi sekarang bisa 2 kali lipat mungkin juga ya. Ya mungkin kayak itu bisa. Oke. Nah begitu udah sampai Korea, sampai sana, sampai itu langsung suruh kerja besoknya. Enggak langsung kerja. Jadi kita setelah sampai Korea kita itu di karantina dulu atau ditempatkan di shelter, tempat penampungan lah istilahnya kalau sana. Kita di sana sekitar 2 hari atau 3 hari. Di sana kita pengenalan makan, budaya, adat istiadat orang Korea di sana juga. Setelah kita selesai 3 hari di shelter, di penampungan, kita baru diambil sama pihak pengguna. Jadi kalau di Indonesia ya supervisor perusahaan yang mau pakai jasa kita. Setelah kita diambil, baru kita dibawa ke pabrik. Tergantung daerah mana. Misalnya kayak di Jakarta, kalau di Indonesia kayak di Cikarang, atau di Bekasi, atau di Tambun, atau di mana kayak gitu. Setelah nyampe di pabrik, kita dikenalkan sama lingkungan pabrik perusahaan. Kenalin lingkungan pabrik. Sama cara kerja, tempat kita nanti tinggal di mana. Tempat tinggal disediakan pabrik. Di tempat tinggal disediakan di sana. Oh, enak juga. Semua disediakan, dari kulkas, AC, pemanas ruangan. Wah, enak juga ya. Gas, listrik, internet semua dikasih sama perusahaan. Itu tempat tinggal di lingkungan pabrik masih? Iya, biasanya dekat sama pabrik. Ada juga yang terpisah. Biasanya tapi ada antar jemputnya, kendaraan yang antar jemput. Iya. Oh, enak juga berarti kita nggak perlu pusing nyariin kontrakan atau apartemen di sana ya mas ya? Kita nggak repot-repot nyari kontrakan kalau di sana. Ini semua udah ditanggung sama pabrik. Dari asuransi, kesehatan semua udah ditanggung sama pabrik. Nah, sekarang suka dukanya mas, dari dukanya dulu mungkin mas, dukanya kerja di Korea. Ini kadang orang yang kerja di Korea itu enak gitu. Kebanyakan orang berpikir kayak gitu, kerja di Korea itu gajinya besar ya. Sebenarnya banyak juga susahnya hidup di negara orang, apalagi dengan suasana suhu yang dingin dan makanan yang berbeda itu sangat bagi saya itu dulu sangat susah. Dalam arti kayak gini, kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin adaptasi kita belum cukup. Dalam arti makanan kita itu belum bisa beradaptasi ya, makanya ya.